Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah, berikan salam di mana cibur dan yang dibungkus pakai kertas. Saya salam, saya bahkan banyak umur, hatinya pun selalu ikhlas. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الذي حكم بقضاء الأعمال وقضاء هذه الدار وأخبر أن الآخرة هي دار القرار. أشهد أن لا إله إلا الله الواحد القهار وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا رسول الله المصطفى المختار وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Jamaah, pagi-pagi sarapannya bubur, malam-malam minumnya bajigur. Kalau emang hidup kita tambah makmur, ayo kita pandai bersyukur. Syukur senantiasa kita ibadatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Ghafur, Allah yang Maha Syakur, Allah yang Maha An-Nur, Allah yang Maha Sabur. Jamaah, beri tomat dan somat, berinya tidak banyak cuma 4. Karena kita cinta dari Muhammad, ya sama-sama berselawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu banyak hikmah yang kita dapatkan dari puasa yang kita jalankan. Di antaranya adalah bahwa puasa yang kita jalankan akan membawa kita selangkah demi selangkah menapaki jalan kesempurnaan iman, menuju pada kesempurnaan iman. Pertanyaannya, dulu iman itu apa sih? Abang saya? Itu dari mana abang saya? Pasti iman, tapi yang maksud dengan iman di sini adalah meyakini bahwa tiada Tuhan
al-qawlu bil lisan dan al-amal bil arkan, diterjemahkan, dipraktikkan apa yang kita yakini dalam amal perbuatan kita. Selalu senantiasa beriman, bertakwa, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kesempurnaan iman ini bisa kita lihat dari ciri-cirinya. Adik-adik yang lagi ngobrol tahu ciri-ciri kesempurnaan iman? Boleh tahu atau belum? Kalau belum tahu, yuk kita simak bareng-bareng. Siap? Iya, oke. Jangan ngobrol ya, dengerin ya. Oke. Nah, tanda-tanda dari kesempurnaan iman adalah seorang hamba yang merasakan menjadikan kenikmatannya adalah dalam ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia bisa taat kepada Allah, dia merasa kenikmatan yang luar biasa. Dan kesengsaraannya adalah apabila dia melanggar perintah Allah, tidak patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan merasa sengsara. Dia akan merasa tersiksa. Dengan demikian, kebenciannya terhadap hal-hal yang membuat Allah murka, hal-hal yang membuat Allah tidak ridha padanya, lebih besar daripada kesengsaraan yang harus dia jalankan untuk mempertahankan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh, adik tahu sahabat Nabi yang bernama Bilal bin Rabah yang disiksa oleh majikannya karena berpaling dari keimanannya, tidak lagi menyembah berhala, melainkan menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Disiksa Bilal bin Rabah oleh majikannya, betul? Ditindih batu di tengah matahari yang sangat menyengat, ya. Lalu ayo, tadi sudah nyanyi, mau dengerin tuh, ya, tidak ngobrol ya. Kita ulangi biar nyambung ceritanya nih, ya. Nah, saat Bilal bin Rabah disiksa oleh majikannya yang ditindih dengan batu yang besar, ya, di tengah padang pasir, matahari terik sangat membakar panasnya, masya Allah. Tapi apakah kata-kata yang keluar dari lisan Bilal? Yang keluar dari lisannya adalah ahad, ahad, ahad. Mempertahankan keimanannya. Bilal tidak mau yang keimanan yang sudah terpandang hatinya itu menjadi tanggal dan sirna. Ya, dia lebih baik menderita daripada mendapatkan murka Allah, daripada Allah tidak ridho padanya. Oleh karena itu, Bilal membayar harga yang sangat mahal untuk keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Biarlah badan saya disiksa, dicambuk, dianiaya, dicemooh, dihina, asal iman yang terpatri tertanam di dalam hati tetap kokoh. Tidak ada sedikit pun keraguan bahwa la ilaha illallah, beriman kepada Allah SWT. Walaupun dia harus sengsara, gak apa-apa, gak masalah. Itu dia. Karena bila mencari ridha Allah, mencari ya hal-hal yang Allah sukai, yaitu mempertahankan keimanannya walaupun dia harus disiksa dan sengsara. Contoh yang kedua, Nabi yang paling ganteng siapa? Nabi Yusuf, ya, masya Allah. Nah, beliau pun sama diuji oleh ibu angkatnya Zulaikha, ya, diajar untuk melakukan hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Nabi Yusuf alaihissalam lebih memilih untuk dipenjara. Rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayhi. Ya Allah, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi panggilan mereka, daripada aku memenuhi panggilan mereka, ya Allah, untuk melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Membayar mahal Nabi Yusuf untuk memantapkan keimanannya kepada Allah, dibayar dengan apa? Kebebasannya. Dia harus mendekam di penjara sekian tahun untuk menghindari perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kenikmatan sesungguhnya baginya adalah kenikmatan ketika bisa menjalankan perintah Allah, dan kesengsaraan yang sesungguhnya adalah kesengsaraan apabila dia tidak bisa menjalankan perintah Allah
atau mendekati melakukan apa yang Allah larang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau kita sambungkan, orang Betawi biasanya bilang pakai pantun untuk ibaratkan hal ini. Ya, bakar ikan butuh api dan bara. Ikan bakar paling enak ikan nila. Gak apa-apa dah, gua harus sengsara asal mendapatkan ridho Allah Ta'ala. Ya. Begitupun yang kita rasakan saat kita sedang berpuasa. Makan, minum, syahwat, semua itu dibolehkan di luar Ramadan. Tidak haram hukumnya di awalnya. Ya. Tetapi saat kita berpuasa, kita harus menjauhkan itu semua. Kita tinggalkan itu semua saat kita sedang berpuasa. Karena sesungguhnya puasa adalah berdekatan diri kita kepada Allah dengan meninggalkan hal-hal yang awalnya diperbolehkan di bulan Ramadan. Ya. Lalu kita tinggalkan itu semua saat kita berpuasa di bulan Ramadan. Ya, kita bayar dengan dahaga, kita bayar dengan rasa lapar yang melilit perut. Ya, barangkali dari pagi atau dari siang ada yang ke pasar, ada yang ke mall. Ya, banyak orang yang tidak tahan akan godaan-godaan makanan yang sudah tersaji. Akhirnya lebih membatalkan puasanya daripada mempertahankannya, padahal tidak ada usul apa-apa. Ya, kalau kita orang beriman, bagaimana yang dipanggil oleh Allah dalam surat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam, orang beriman dipanggil untuk berpuasa. Insyaallah kita semua termasuk orang-orang yang beriman, kita berpuasa kepada Allah. Nah, dengan membayar, ya, harus menderita, harus merasakan lapar yang melilit, harus merasakan dahaga yang mencekik. Ya. Kita jalankan itu semua untuk apa? Mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar Allah ridho sama kita, agar Allah ridho kita sebagai hamba-Nya, ya, menjalankan apa yang Allah perintahkan, menjauhi apa yang Allah larang. Tapi ingat bahwasanya puasa tidak hanya meninggalkan makan, minum, dan syahwat saja, akan tapi puasa itu bisa sempurna apabila kita meninggalkan hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak akan sempurna ya pahala ibadah puasa kita yang akan kita dapatkan kalau kita tidak meninggalkan segala hal yang dilarang oleh Allah, baik saat sedang bulan Ramadan ataupun di luar bulan Ramadan. Mencemooh orang, menghina orang, menganiaya, mencuri, tidak melakukan sholat, ya, melakukan hal-hal yang tidak baik pada teman, iseng, ya. Nah, hal-hal yang dilarang oleh Allah secara qaulan atau fi'lan, perkataan atau perbuatan, harus kita tinggalkan kalau kita mau mendapatkan pahala berpuasa. Karena orang melakukan pendekatan diri di bulan puasa dengan puasanya dengan meninggalkan makan, minum, syahwat, ya, tapi dia tidak meninggalkan hal yang diharapkan Allah. Ibarat orang melakukan sholat sunnah dilakukan, tapi sholat wajibnya ditinggalkan. Nah, ini nggak boleh. Ya, insya Allah kita semua yang ada di sini bisa melakukan puasa kita iman dan wahtisaban. Kita lakukan puasa kita karena iman kepada Allah dan hanya mengharapkan ridho serta pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kelak kita akan berhasil menapaki tangga-tangga kesempurnaan iman. Kata Rasul, ya, bahwasanya dari tanda-tanda manisnya iman seseorang, tanda-tanda dari kesempurnaan iman seseorang adalah ayatul mar'u, ya, seseorang merasa benci, ayatul mar'u, untuk melakukan perbuatan kekufuran ba'da an Allah, setelah Allah menyelamatkannya. Sekarang kita dalam keadaan beriman, sekarang kita sedang dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya kita telah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita harus benci untuk kembali kepada kekufuran. Kita harus benci untuk kembali kepada kemaksiatan, sebagaimana kita benci sama yang kalau anjal wafinar dilempar ke dalam api neraka dan tidak ada yang mau. Nah, maka mari sama-sama, ya,
agar kita bisa melaksanakan puasa ini dengan baik. Kita tanamkan dalam benak pikiran kita bahwa man lam yada' qaula zur wal 'amala bihi falaysa ilaihi hajah bi an yada' ta'ama wa syaraba. Kalau kita puasa, kita harus menjaga segala hal harapan Allah, baik perkataan atau perbuatan. Kita kalau nggak bisa menahan diri dari perbuatan-perbuatan yang zalim, yang kata-kata yang kotor, yang menyakiti hati orang lain, dari perbuatan-perbuatan yang tidak Allah ridhoi, maka Allah tidak punya kekuatan apapun dari puasa yang kita jalankan. Yang kita dapat hanya lapar dan haus saja, tidak ada pahalanya. Insya Allah, semoga kita semua dapat menjalankan puasa kita dengan khidmat, mendapatkan pahala puasa dan sah ibadah puasa yang kita lakukan. Amin ya rabbal alamin. Al-'afwu minkum, mohon maaf atas segala kesalahan dan segala